Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Sihat seputar informasi kesehatan. Sebelum kita lanjut nih berbincang dengan seorang psikolog cantik, saya mau cek suara semangat dari teman-teman setia Tabalong dulu dong. Mana tepuk tangannya dari teman-teman semua? Oke, kita coba tagline sehat kita ya. Sihat seputar informasi kesehatan, kita semua bisa sehat. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang berada di sini. Oke teman-teman, hari ini kita masuk dalam sesi tanya jawab nih, seputar tanya jawab dari audiens yang ada di sini untuk Mbak Zizi. Kira-kira teman-teman dari Setia ada yang mau tanya nggak nih? Oke, ada. Boleh dong perkenalkan namanya terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Safitri dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong, jurusan Administrasi Bisnis. Saya ingin bertanya, umur anak 5 tahun, tapi kemampuan intelektualnya itu kurang, seperti tidak bisa mengenal huruf dan angka seperti anak pada umumnya. Apakah itu termasuk tunagrahita atau bukan? Terima kasih. Oke, gimana nih menurut Mbak Zizi? Apakah itu termasuk? Oke, kalau anak usia 5 tahun dia belum mengenal angka atau huruf, sebenarnya masih dalam tahap yang wajar gitu. Karena sebenarnya kalau kita ingat ya, waktu zaman saya dulu masih kita masuk SD pun belum banyak yang bisa baca gitu. Jadi sebenarnya masih wajar. Yang tidak wajar misalnya kalau sudah kelas 3 tetapi dia masih belum bisa nih menulis atau membaca gitu. Nah, tapi kalau untuk mendeteksi apakah anak usia 5 tahun ini termasuk tunagrahita atau tidak, bisa dilihat dari bagaimana kalau diajak berkomunikasi. Apakah kalau kita tanya dia jawabannya nyambung atau tidak. Lalu apakah biasanya anak usia 5 tahun ini kan sedang aktif-aktifnya nanya. Nah, itu apakah dia muncul tuh keingintahuannya gitu ya. Suka tanya apa, kenapa, gimana, itu apakah muncul atau tidak. Lalu kalau diberi instruksi, apakah dia langsung paham atau butuh pengulangan berkali-kali? Mungkin cara mendeteksinya bisa melalui cara itu. Oke, jadi masih bisa dikatakan wajar gitu. Betul, ya kalau masih umur 5 tahun. Betul. Iya, oke. Kira-kira nih teman-teman dari Setia Tabalong masih ada yang mau nanya nggak? Oke, masih ada ternyata. Boleh dong kenalin namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dina Fitria dari Setia Tabalong, dari Administrasi Bisnis. Saya ingin bertanya, anak yang berkebutuhan khusus itu sekolahnya atau kelasnya apakah boleh disatukan atau digabungkan dengan anak-anak yang normal? Terima kasih. Oke. Gimana nih Mbak Zizi, boleh nggak sih dia disatuin mungkin satu kelas gitu sama anak-anak yang normal? Apakah mereka akan merasa terintimidasi mungkin atau gimana gitu Mbak Zizi? Iya, jadi sebenarnya untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus ini kita bisa bagi dua. Jadi memang dimasukkan ke sekolah luar biasa atau SLB, bisa juga dengan pendidikan inklusi gitu. Nah, kalau inklusi ini itu tadi ya, dia sekolah dengan teman-teman yang pada umumnya gitu ya, atau bukan berkebutuhan khusus. Tetapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama perlu guru pendamping khusus. Lalu yang kedua juga ada kurikulum khususnya. Lalu yang ketiga diusahakan anak berkebutuhan khususnya ini tidak terlalu banyak di dalam kelas. Paling tidak 1 atau 2 gitu. Jadi rasionya dengan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal itu lebih banyak yang normal. Nah, betul. Dan juga sistemnya itu macam-macam kalau inklusi ini. Jadi ada yang full di dalam kelas itu, ada yang sesekali aja di kelas, nanti kalau jam pelajaran lain dia di kelas lain gitu. Atau ada yang ketiga hanya sesekali saja dia ke kelas ke kelas inklusinya gitu. Jadi macam-macam sistemnya. Tujuannya sebenarnya inklusi ini untuk meningkatkan kesadaran ya masyarakat luas gitu bahwa oh ada ya yang berkebutuhan khusus. Dan juga kenapa sih perlu inklusi? Karena tidak semua daerah punya SLB gitu. Jadi agak sulit aksesnya, makanya
Padahal kan semua anak nih memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Betul. Makanya boleh mereka sekolah di SD biasa atau di sekolah biasa, tetapi dengan cara-cara tersebut gitu. Jadi gunanya untuk mempermudah akses anak-anak. Kalau di tempat kita sendiri itu Mbak Zizi, untuk SLB tingkatannya udah dari, apakah dari SD, SMP, SMA atau sampai? Oke, kalau setahu saya di Tabalong ini SLB-nya di daerah Mabuun itu SD, SMP, SMA. Ya, tetapi memang belum dipisahkan gitu ya. Masih satu tempat gitu ya Mbak? Karena kan biasanya itu seharusnya misalkan SLBA untuk yang tunanetra, SLBB untuk tunarungu dan sebagainya. Kalau di Mabuun itu masih jadi satu. Jadi semuanya autisme, ada Down syndrome, ada tunarungu, itu semua di sana. Disatukan ya. Betul. Oke. Gimana nih teman-teman? Puas nggak dengan jawaban Mbak Zizi? Puas ya? Oke, masih ada yang mau tanya? Kira-kira? Oke, silahkan. Perkenalkan dulu namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudah dari Setia Tabalong, Administrasi Publik. Yang ingin saya tanyakan, apabila ada seorang anak yang mana di rumah atau dengan keluarganya itu sangat aktif, tetapi di tempat umum atau di sekolah misalnya dia sangat pendiam, itu apakah termasuk anak yang berkebutuhan khusus dan apakah ada cara untuk menyeimbanginya? Terima kasih. Oke. Gimana nih Mbak Zizi? Oke, jadi untuk anak hiperaktif, salah satu syaratnya kita bisa menegakkan diagnosa itu adalah aktifnya ini harus minimal terjadi di 2 tempat. Jadi misalkan di sekolah dan di rumah dia harus sama-sama aktif. Kalau tadi kasus yang diceritakan kan dia hanya di salah satu saja, jadi belum bisa digolongkan ke hiperaktif. Mungkin lebih ke permasalahan kedisiplinan gitu ya. Jadi perlu dilihat kenapa ya beda, apakah mungkin beda aturan atau beda ketegasan antara di sekolah, di rumah atau di tempat lain. Jadi lebih ke masalah kedisiplinan. Jadi sebenarnya itu tidak digolongkan Bukan. hiperaktif ya, belum Iya, bisa ya belum Mbak bisa. Zizi ya. Oke, gimana teman-teman, masih ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar dari Setia Tabalong, jurusan Administrasi Publik. Yang saya ingin tanyakan, misalkan ada seorang anak yang berumur 4 tahun, namun masih terbata-bata untuk berbicara. Nah, itu apakah termasuk salah satu berkebutuhan khusus atau pertumbuhannya saja yang lambat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Zizi, apakah termasuk berkebutuhan khusus nih? Oke. Jadi ini pertanyaannya masih seputar tentang ini ya, gejala ciri-cirinya iya, ya. betul. Jadi sepertinya memang di masyarakat luas masih belum terlalu memahami gitu. Makanya terima kasih juga untuk TV Tabalong memberi kesempatan untuk saya ya. Semoga bisa membuka lagi wawasan bagi masyarakat. Nah, untuk gangguan bahasa, dia masih belum lancar berbicaranya usia 4 tahun. Ini perlu kita lihat dulu. Yang biasanya pertama perlu dites pendengaran. Apakah dia belum bisa berbicaranya ini karena ada gangguan di pendengarannya. Gitu. Bisa dicek sederhananya, misalkan ditepuk-tepuk atau dibeginikan, apakah dia bereaksi atau tidak, dipanggil, noleh atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana stimulasinya di rumah. Apakah sering diajak berbicara atau tidak, atau jangan-jangan di rumah banyak nonton TV, banyak main gadget gitu, jadi jarang ada yang ngajak ngobrol gitu, tentunya kan tidak akan terstimulasi gitu ya. Betul. Lalu yang ketiga, baru kita lihat apakah ada tadi ya permasalahan neurodevelopmentalnya atau tidak. Misalnya apakah ada ciri-ciri autismenya atau tidak, ciri-ciri hiperaktifnya ada atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah agak lebih besar, bisa juga dites inteligensi. Apakah kapasitas kognitifnya setara dengan teman-temannya atau di bawah rata-rata temannya, begitu. Jadi tetap membutuhkan pemeriksaan lanjutan gitu ya. Terutama anaknya sudah usia 4 tahun, itu kan sewajarnya sudah bisa berbicara dengan lancar gitu ya. Tetapi terlambat, nah ini perlu dikonsultasikan ke tenaga profesional. Dan jangan pernah malu untuk berkonsultasi ya Mbak Zizi ya. Betul. Karena sekarang kayaknya kalau kita datang ke psikolog
kayak dianggap tabu gitu ya Mbak ya. Iya betul. Masih banyak stigma negatif ya tentang psikolog. Kayaknya kalau ke psikolog ini dianggap apa gitu. Ada apa-apa gitu ya Mbak. Begitu juga anak berkebutuhan khusus ya, stigmanya juga masih kurang baik. Bahkan kalau anaknya ada guru pendamping juga dikiranya kenapa. Padahal sebenarnya ini untuk membantu anak juga, membantu orang tua juga, karena kalau tidak tertangani dengan baik rugi semuanya. Rugi semua betul. Jadi pesan dari Mbak Zizi nih untuk anak-anak di luar sana yang berkebutuhan khusus, lebih ke orang tuanya sih mungkin, bagaimana sih sebaiknya gitu Mbak Zizi? Oke, yang pertama mungkin orang tua secara luas dulu ya. Tolong silahkan kenali perkembangan anak, lalu jika merasa kok anaknya tidak sesuai tahap perkembangannya, jangan malu, segera konsultasikan ke tenaga profesional, bisa ke dokter anak maupun ke psikolog gitu ya, agar tertangani sedini mungkin. Lalu untuk orang tua yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus, jangan putus asa, walaupun memang ini cobaan, tetapi pasti ada jalan keluarnya ya. Dalam artian Tuhan itu kan menciptakan manusia tuh pasti ada tujuannya gitu. Tinggal kita bagaimana mencari makna dari kenapa ya anak ini kok berkebutuhan khusus gitu. Mungkin kita diajarkan untuk lebih sabar, lebih ikhlas dan sebagainya. Tinggal bagaimana kitanya, apakah bisa menerima itu, mencari makna tersembunyi, atau marah atau tidak tertangani dengan baik gitu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Begitu juga untuk masyarakat sekitar, tolong tidak menggunakan stigma negatif kepada anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak menular, mereka juga memiliki hak yang sama. Jadi mari perlakukan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul, iya. Kira-kira nih Mbak, kalau ada pemirsa di luar sana yang mau berkonsultasi dengan Mbak Zizi, kira-kira bisa nggak nih hubungin kemana mungkin? Bisa, boleh banget. Saya kok bisa berprakteknya di klinik Sukamali, jadi silahkan langsung saja ke sana. Kalau saya sistemnya memang on call Mbak, jadi ada pasien saja saya baru ke sana gitu. Dan itu pun juga waktunya bisa menyesuaikan pasien gitu. Misalkan bisanya malam boleh, Sabtu Minggu boleh gitu. Kalau media sosial Mbak Zizi sendiri yang bisa dicari oleh teman-teman nih, ada nggak kira-kira ya? Kalau saya lebih ke Instagram ya, @AnisaRezi. @AnisaRezi, dan itu boleh konsultasi ya Mbak ya? Boleh tanya-tanya gitu ya. Oke. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak Zizi. Terima kasih sudah datang ke TV Tabalong untuk berbagi dengan kami semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Mana nih suaranya? Beri tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Coba saya cek sekali lagi. Sihat seputar informasi kesehatan, kita semua bisa sehat. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baiklah pemirsa setia TV Tabalong, sudah kurang lebih 60 menit saya menemani Anda. Akhirnya saya Amelia Husna beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Sihat seputar informasi kesehatan hanya di TV Tabalong setiap hari Rabu jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.